Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi sekarang ini kita akan menjelaskan menjelaskan mengenai validitas pembuktian. Ya, banyak pembuktian yang pada dasarnya biasanya dinyatakan orang itu tidak valid atau tidak sah tidak sah. Banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya kalau ada pernyataan dianggap benar, kalau Anda seorang profesor maka Anda adalah orang yang pandai. Katakan itu katakan itu adalah sebuah pernyataan yang sama-sama kita sepakati benar. Katakan seperti itu. Lalu ada orang pandai, Ada orang pandai. Jadi si A adalah orang yang pandai. Lalu yang kita bisa mengatakan bahwa si A adalah seorang profesor. Nah, apakah valid menyimpulkan bahwa si A adalah seorang profesor? Ya tentu tidak. Tentu tidak jadi hal-hal seperti ini yang akan kita bicarakan dan di dalam banyak buku-buku logika matematika atau landasan matematika kita mengenal beberapa cara-cara pembuktian. Jadi ada misalnya modus ponens, tollens, dan sebagainya. Baik, kita akan mulai dengan pembahasan mengenai istilah premis dan argumen. Di sini ini premis premis itu adalah sebuah pernyataan premis. Jadi argumen sendiri adalah pernyataan yang dilengkapi dengan kaitan antar pernyataan. Tetapi di dalam tulisan ini istilah-istilah yang premis dan argumen nanti akan kita lihat bersama oke. Kita mulai dari pembuktian validitas yang pertama. Ini ada dua Yang pertama ini kita mulai dengan aturan-aturan aturan-aturan. Nah, saya kira Ananda bisa baca beberapa sumber, termasuk file ini yang sedang saya perlihatkan ke Ananda. Bisa digunakan Yang pertama metode penyimpulan penyimpulan pembuktian. Nah, yang pertama ini kita punya istilahnya modus ponens modus ponens. Premis 1 jadi ini premis 1 ini jika P maka Q. Premis 2 menyatakan terjadi P. Tentu konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Adalah Q. Nah, saya kira dalam kehidupan sehari-hari ini ini biasa Cuma jangan dibalik seperti ini. Misalnya premis pertamanya jika P maka Q. Jika Anda seorang profesor, maka Anda adalah orang yang pandai. Lalu si A adalah orang yang pandai. Misalnya Q. Ini premis kedua. Ini premis pertama, premis kedua. Lalu Anda menyimpulkan kalau begitu si A adalah seorang profesor gitu. Nah, ini yang
tidak valid ya. Ya, karena belum tentu si A itu adalah seorang profesor meskipun dia pandai gitu. Iya. Ini contoh saja Ananda ya. Ya. Nah, ada beberapa penulisan ya. Rupanya saya menggunakan titik 3 di dekatnya key ini. Yaitu kebiasaan saja. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, modus tollens. Nah, pada dasarnya modus tollens ini berangkat dari yang sudah pernah kita pelajari ya. Nah, premis 1 adalah jika P maka Q. Kemudian premis 2 ternyata negasi Q, ya tidak terjadi Q. Maka konklusinya atau kesimpulannya adalah negasi P. Ya, misalnya tadi, jika Anda seorang profesor, maka Anda adalah orang yang pandai. Ternyata si A tidak pandai gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya tentu adalah si A bukan profesor. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya ini contoh, misalnya jika P maka Q, ini juga biasa terjadi. Lalu ternyata bukan P. Ya, kesimpulannya apa? Nah, ada yang menyimpulkan kalau begitu bukan Q. Ini juga logika yang kurang tepat ya. Maaf. Ya, misalnya ya jadi sama misalnya jika Anda seorang profesor, maka Anda adalah orang yang pandai. Ternyata si A bukan profesor. Ada yang menyimpulkan kalau begitu si A tidak pandai. Nah, belum tentu. Ya, jadi ini adalah pengambilan keputusan atau pembuktian yang tidak valid, ya, tidak tepat. Nah, ini oke. Nah, contoh-contohnya di dalam kata kalimat sehari-hari. Nah, ini premis 1, jika hari hujan, maka saya memakai jas hujan. Ya, itu pernyataan misalnya dianggap benar. Lalu saya tidak memakai jas hujan. Nah, tentu kesimpulannya hari tidak hujan. Ya, ya. Jadi ini contoh kedua terkait dengan konklusi dengan cara penarikan kesimpulan modus tollens. Iya. Ya. Oke. Nah, yang ketiga, nah ini silogisme ya, silogisme. Ya, silogisme. Nah, coba kita perhatikan premis pertama, jika P maka Q. Nah, premis kedua, jika Q maka R. Ya, tentu masuk akal menyimpulkan ya bahwa konklusinya tentu adalah jika P maka R gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini ada contoh. Nah, ini nih. Nah, contohnya bisa dilihat di premis pertama, contoh 3 ya. Premis pertamanya, jika kamu benar, saya salah. Ya, gitu. Kemudian, jika saya bersalah, maka saya minta maaf. Ya, kesimpulannya, jika kamu benar, maka saya minta maaf. Ya, tapi ini kan menggunakan jika maka ya. Saya mau tanya, misalnya begini, jika P maka Q, jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Nah, jika saya lapar, maaf, saya mulai. Jika saya lapar, maka saya makan, gitu ya. Nah, premis kedua, jika saya makan, maka saya kenyang. Kesimpulannya, jika saya lapar, maka saya
kenyang. Nah, ini pernyataan yang salah atau bagaimana ya? Ya tentu secara logika ini adalah pernyataan disimpulkan dengan benar. Ya, jangan melihat dari kalimatnya, ya. Jangan menganggap dari fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jika saya lapar, maka saya kenyang. Ya, kedengarannya aneh gitu kan. Ya, tetapi kan situasinya ya tidak seperti itu. Ya, ada orang kan kalau kita lapar, misalnya kalau begitu lapar langsung makan. Makan kan tidak bersamaan dengan lapar gitu. Ya, lapar dulu baru makan. Makannya juga berapa menit gitu. 10 menit, 15 menit. Lalu sesudah makan ya kenyang gitu. Jadi kesimpulannya, jika saya lapar, maka saya kenyang. Kenyangnya tidak bersamaan dengan lapar. Ya, tentu kenyangnya sekitar 15 menit kemudian. Ya, gitu ya. Tapi ingat bahwa premis itu harus dianggap benar gitu. Jadi kalau premis satunya setiap kali lapar maka pasti makan. Ya. Nah, kalau makan sesudah makan pasti kenyang gitu. Maka artinya jika lapar maka kenyangnya bukan bersamaan dengan lapar, tapi ada proses. Ya, ini hanya contoh-contoh saja ya. Jadi logika itu dari aspek pengambilan keputusan ya. Nah, tadi ini silogisme. Kemudian ada silogisme disjungtif. Ya, ini coba kita perhatikan ya. Nah, ini silogisme disjungtif. Coba kita lihat premis 1, P atau Q. Nah, premis 2 ternyata tidak terjadi Q. Nah, konklusinya harus terjadi P. Ya, konklusinya harus terjadi P. Ya, itu ya. Misalnya dianggap benar, saya mau ke Sinjai atau ke Bone, ya. Nah, ini 2 nama kota di Makassar. Ya. Nah, ternyata dia tidak ke Bone. Berarti kesimpulannya ya dia ke Sinjai gitu. Ya. Dia ke Sinjai. Nah, ini disjungtif ya, disjungtif. Nah, ini kelihatan lebih mudah kita pahami ya, lebih mudah kita pahami. Nah, ada kaitan antara disjungtif dengan kalimat implikatif. Masih ingat? P atau Q, P atau Q itu sama saja dengan kalimat kalau kita gunakan dalam bentuk jika maka. Ya, apa itu? P atau Q. Ya. Ya. P atau Q sama saja dengan apa ini? Jika tidak P, maka Q. Ya sama ya. Jadi jangan dibalik. Jika P, maka tidak Q gitu. Ya, artinya apa? P atau Q, ya, P atau Q, saya ke Bone atau ke Sinjai. Itu sama mengatakan dengan jika saya tidak ke Bone, maka saya ke Sinjai. Nah, tetapi itu tidak akan sama dengan seperti ini. Ya, jadi tidak akan sama dengan P maka negasi Q. Nah, Ananda bisa cek melalui tabel kebenaran. Jadi kalau P atau Q, saya ke Bone atau ke Sinjai. Kesimpulannya tidak boleh mengatakan kalau saya ke Bone maka saya tidak ke Sinjai. Ya, yang benar adalah jika saya tidak ke Bone maka saya ke Sinjai. Ya, seperti itu. Nah, karena P
atau ki, ya, sama dengan, ya, logikanya dengan jika negasi P maka ki, ya ini yang saya lingkari, maka tentu kalau kita mengambil posisinya, ya, kontraposisinya, tentu kita bisa katakan jika negasi ki, maka apa? Negasi dari negasi P atau P. Jadi kesimpulannya adalah P. Ya, seperti itu ya. Ya, kita bisa perjelas sedikit. Ya. Jadi tadi P atau Q. Lalu tidak Q, tentu kesimpulannya adalah P. Ya. Ya, seperti itu. Jadi P atau Q, tapi ternyata tidak Q, berarti kesimpulannya adalah P. Nah, yang ini kan sama saja ya dengan P atau Q adalah jika negasi P maka Q. Ya, ingat. Nah, lalu terjadi negasi Q. Ya, tentu kesimpulannya adalah negasi dari negasi P. Ya, itu kontraposisi ya. Ya, jadi negasi dari negasi P atau P sendiri. Jadi sama. Ini sesuatu yang perlu kita ketahui ya. Ya. Jadi ada kesamaan pernyataan P atau Q dengan jika negasi P maka Q. Iya. Ini kita abstrak ya. Ya, oke, maaf. Coba kita kembali ke yang ini. Oh ya, sudah. Oke. Ya. Kita sudah sampai tadi pada silogisme disjungtif ya. Tapi hati-hati, ada penarikan kesimpulan gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, dikatakan premis 1 P atau Q. Nah, lalu ternyata Q. Jadi kesimpulannya bukan P. Nah, inilah yang saya nyatakan tadi ya. Ya, belum tentu bukan P. Ya, gitu. Jadi ya kalau terjadi Q ya selesai masalah. Ya, terjadi P atau tidak terjadi P, bukan apa itu bisa saja terjadi P. Ya. Baik, saya ulangi kembali. Pengambilan kesimpulan premis 1 P atau Q. Lalu premis kedua adalah terjadi Q, lalu konklusinya tidak terjadi P. Ini adalah kesimpulan yang tidak valid. Ya, gitu ya. Ya, karena belum tentu tidak P, mungkin saja terjadi P. Ya. Kan P atau Q, kemudian terjadi Q, lalu disimpulkan tidak P. Ya, mungkin saja terjadi P, ya, mungkin saja terjadi P. Tapi memang ada bentuk disjungsi P atau Q, di mana P dan Q tidak boleh terjadi bersamaan. Itu namanya disjungsi eksklusif. Ya, maksud saya begini. Kalau misalnya P atau Q dengan P dan Q tidak boleh terjadi bersamaan, tidak boleh terjadi ya keduanya. Misalnya saya ke Bone, P-nya, Q adalah saya ke Sinjai. Lalu kesimpulannya saya ke ke Bone. Nah, karena ini P dan Q tidak boleh terjadi bersamaan. Artinya apa? Nah, tidak boleh ke Bone, tidak boleh ke Sinjai dan juga sekaligus ke Bone. Ya, maka ya, kesimpulan yang nomor 2 ini adalah valid gitu. Ya, betul. Bisa kalau disjungsinya
itu disebut disjungsi eksklusif. Ya, P atau Ki. Terjadi Ki, nah, maka memang harus terjadi tidak P. Ya, jadi kalau saya ke Bone atau ke Sinjai, lalu tidak ke Sinjai, saya ulangi, jika saya ke Bone atau ke Sinjai, lalu ke Sinjai. Nah, karena tidak boleh terjadi ke Sinjai dan ke Bone, dua-duanya terjadi, maka keputusannya dia tidak ke Bone kalau dia ke Sinjai gitu. Nah, jadi ini bergantung valid tidaknya pengambilan keputusan yang seperti ini bergantung pandangan kita. P atau Ki itu disjungsi eksklusif atau bukan. Kalau disjungsi bukan eksklusif, artinya P dan Ki boleh terjadi bersamaan, maka kesimpulan yang ini tidak valid, ya, tidak valid. Tetapi kalau P dan Ki, ya, tidak boleh terjadi bersamaan, ya, maka keputusan ini adalah valid, ya. Jadi kalau misalnya P atau Ki, lalu terjadi Ki, berarti kesimpulannya tidak boleh terjadi P, tapi itu adalah disjungsi eksklusif, ya. Nah, contohnya ini, ya, disjungsi eksklusif. Coba lihat premis 1. Pengalaman ini berbahaya atau membosankan gitu. Nah, kemudian premis yang kedua, pengalaman ini tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Artinya apa? Nah, tidak berbahaya. Nah, ini pengalaman ini membosankan gitu, ya. Nah, ini contoh yang nomor 1 ini adalah disjungsi yang bukan eksklusif, ya. Jadi kalau ini P atau Ki, lalu yang nomor 2 adalah apa ini? Tidak berbahaya, ini berarti bukan P, ya. Nah, maka harus terjadi Ki. Ya, gitu ya. Nah, ini contoh dari yang sebelumnya. Nah, kemudian yang nomor 2, air ini panas atau dingin. Nah, panas atau dingin itu kan tidak boleh terjadi bersamaan, tidak boleh benar dua-duanya. Ada air panas sekaligus dingin. Ya, jadi nomor 2 ini adalah contoh disjungsi yang eksklusif. Jadi contohnya ini misalnya ini adalah P atau Ki. Air ini panas atau dingin. Lalu air ini panas, ya berarti tidak dingin. Gini. Ya berarti apa? Air ini panas, berarti ini P ya, P. Berarti kesimpulannya tidak Ki. Ya, ini contoh nomor 2 ini adalah disjungsi eksklusif. Jadi keputusannya juga valid gitu. Ya. Ya, jadi harus dilihat faktanya juga ya. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian ada contoh nomor 3. Ya, ada contoh nomor 3. Objeknya berwarna merah atau sepatu. Ya, ini ya, objeknya itu merah atau sepatu, ya gitu. Kemudian objek ini berwarna merah. Berarti konklusinya objeknya bukan sepatu. Nah, ini menggunakan disjungsi yang bukan eksklusif. Ya, objeknya bukan sepatu, ya belum tentu, bisa saja sepatu. Ya, artinya ini berwarna merah dan sekaligus sepatu. Itu bisa terjadi secara bersamaan ya. Jadi ya tentu kalau sepatunya merah gitu. Ya. Jadi kalau objek ini berwarna merah, ya, jadi
Maka kesimpulannya objeknya ini bukan sepatu ini tidak valid. Karena bisa saja sepatu gitu. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini kita sudah ada beberapa cara-cara pengambilan kesimpulan ya. Nah, ini konjungsi. Nah, ini dan gitu. Nah, tentu ini biasa saja ya. Misalnya terjadi P. Nah, kemudian premis kedua Q. Jadi kesimpulannya P dan Q. Ya, gitu. Ya, P dan Q. Oke. Misalnya ada orang mengatakan saya seorang laki-laki. Lalu Q, saya berumur 30 tahun. Jadi kesimpulannya, saya seorang laki-laki dan berumur 30 tahun. Ya, seperti itu. Jadi kalau terjadi P, terjadi Q, ya maka kesimpulannya ya P dan Q. Ya, oke ya. Ya, sekarang kita lanjut saja dulu, nanti kita bisa lihat beberapa contoh. Ini rupanya banyak. Ini tambahan ya. Nah, saya kira ini sudah, ini additional ya. Nah, kalau premis ada premis, terjadi P, maka konklusinya P atau Q. Ya sama, saya kira saya sudah pernah jelaskan sebelumnya di video sebelumnya bahwa kalau kita punya satu pernyataan P, maka kita bisa simpulkan P atau Q atau R dan sebagainya. Ya, walaupun tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik, misalnya P atau Q, maka kesimpulannya P, itu belum tentu. Ya, contohnya misalnya P-nya adalah saya seorang laki-laki. Konklusinya berarti kamu seorang laki-laki atau berumur 50 tahun. Ya, jangan-jangan laki-lakinya di bawahnya 50 tahun. Ya. Jadi, maaf. Saya seorang laki-laki. Maaf. Saya teringat dengan tadi aturan dan ya. Saya seorang laki-laki. Maka bisa disimpulkan, bisa disimpulkan bahwa saya laki-laki atau cari sifat yang lain, misalnya berumur 50 tahun. Ya, atau seorang pegawai negeri. Ya, boleh disimpulkan seperti itu. Ya, tapi tidak boleh dibalik bahwa misalnya saya seorang laki-laki atau berumur 50 tahun. Maka kesimpulannya, lalu disimpulkan kalau begitu saya seorang laki-laki. Ya, jangan-jangan yang kan yang menyatakan itu perempuan. Ya, misalnya ada seorang perempuan mengatakan saya seorang laki-laki atau berumur 50 tahun. Ya, belum tentu yang menyatakan itu adalah laki-laki. Ya. Jadi ini pengambilan keputusan yang tidak valid, ya. Ya, tidak boleh dibalik. Ya, jangan-jangan yang menyatakan adalah seorang wanita, tetapi berumur 50 tahun. Ya, gitu. Oke. Kemudian ini sudah masuk, ini hal yang menarik ya, tentang disjungsi konstruktif. Nah, ini dia. Coba kita perhatikan ya. Premis 1. Jika P maka Q dan R maka S. Kemudian premis 2, kita ambil P atau R. Ya, P atau R. Kesimpulannya Q atau S. Ya kan masuk akal. Masuk akal ya. Jadi ada 2 di sini. Jadi premis 1 coba kita perhatikan. Jika P maka Q dan jika R maka S. Nah, lalu premis yang kedua,
itu terjadi P atau R. Nah, kalau terjadi P, maka sesuai premis 1, maka terjadi Q, ya toh? Ya. Kemudian atau R. Nah, jika terjadi R, maka tentu menurut premis 1 juga terjadi S. Jadi kesimpulannya Q atau S. Nah, coba-coba kita bisa lihat. Nah, apakah ini ya? Apakah dan yang ada di sini bisa diganti dengan atau? Ya, hati-hati. Kalau dan yang tadinya di sini ditaruh lalu diganti dengan atau, nah bisa saja karena atau bisa saja tidak terjadi jika R maka S, tetapi tetap terjadi jika P maka Q. Sehingga premis yang kedua yang menyatakan P atau R, padahal tidak terjadi jika R maka S, tidak boleh disimpulkan Q atau S gitu. Ya, jadi di sini pentingnya kata dan. Jadi premis pertama itu mengikat dua pernyataan. Yang satu adalah jika P maka Q, dan kemudian yang keduanya adalah jika R maka S. Lalu ada premis yang kedua, P atau R. Berarti kesimpulannya kan terjadi P berarti terjadi Q ya, Q. Karena terjadi R, maka terjadi S. Ya, menurut premis yang pertama, Q atau S. Ya, gitu. Nah, kemudian sebenarnya dilema konstruktif ini bisa dijadikan dipikirkan begini. Bagaimana kalau premis kedua diganti negasi Q atau negasi R? Ya, ini sebenarnya nanti kita masuk ke dilema yang satunya. Nah, tetapi saya mau jelaskan. Nah, coba diperhatikan. Saya ambil dulu semua ini ya. Oke. Coba diperhatikan. Premis 1 kita anggap benar ya. Oke. Sekarang kalau di sini ditulis misalnya ini diganti dengan negasi Q atau negasi R. Nah, kalau negasi Q di sini negasi Q, maka tentu kesimpulannya sesuai kontraposisi, kesimpulannya adalah negasi P ya. Ya, jadi kalau terjadi negasi Q, maka ini menjadi negasi P. Ya. Atau apa ini lagi? Jika terjadi negasi S, jadi di sini diganti dengan S, negasi S. Maka kesimpulannya adalah negasi R. Ya, ini kesimpulannya adalah negasi R. Ya, saya coret dulu. Nah, di sini negasi P atau negasi R. Ya, gitu ya. Oke. Nah, itu yang kedua yang saya jelaskan ini itu disebut dilema destruktif ya. Nah, ini dia dilema destruktif ya ini. Ya. Oke. Nah, coba dilihat Q-nya di premis kedua itu negasi Q atau negasi R. Jadi ini diambil negasinya, S juga diambil negasinya. Nah, kalau Q yang diambil adalah negasinya, maka kesimpulannya adalah negasi P. S ini yang diambil negasinya, maka kesimpulannya adalah negasi R. Sehingga konklusinya menjadi negasi P atau negasi R. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat saja contoh ini. Nah, contoh tidak pakai nomor ya. Premis 1, jika hari hujan, mana-mana ini. Oke. Jika hari hujan, aku akan tinggal di rumah. Tetapi jika pacar datang,
Wah, pacar datang, aku pergi berbelanja. Ya, jadi tapi ingat kata tetapi itu sama dengan dan ya. Jadi kata tetapi itu di dalam logika sama posisinya dengan dan. Nah, jika hari hujan, P, aku akan tinggal di rumah, maka Q. Jadi Q itu adalah tinggal di rumah. Kemudian jika pacar datang, nah ini R ya. Nah, kemudian aku akan pergi berbelanja, ini adalah S. Ya, jadi P dan Q ini tetapi menjadi dan, R jika R maka S. Nah, sekarang rupanya hari ini hujan atau pacar datang gitu. Ya, jadi maksudnya hari ini hujan atau pacar datang. Nah, kesimpulannya aku akan tinggal di rumah atau pergi berbelanja. Ya, ya, ya seperti itu. Nah, untuk contoh yang destruktif ini, pernyataan pertama, jika aku memberikan pengakuan, aku akan digantung. Nah, ini berarti ini jika P maka Q. Ya. Dan jika aku tutup mulut, aku akan ditembak mati gitu. Wah, ini sadis ini contohnya. Nah, ini jika R maka S. Nah, ternyata aku tidak akan ditembak. Nah, atau digantung. Ya, jadi Q-nya dinegasikan, S-nya dinegasikan, maka kesimpulannya P negasi P atau negasi R. Jadi kesimpulannya adalah, wah ini mau di atas. Ya, kesimpulannya adalah aku tidak akan memberikan pengakuan atau tidak akan tutup mulut. Ya, seperti itu ya. Ya, jadi bentuknya pernyataan ini, contoh ini adalah dilema destruktif ya. Jadi di sini P jika P maka Q dan jika R maka S. Nah, ini ternyata dia tidak Q atau tidak S. Nah, kesimpulannya ya tidak P atau tidak R. Ya, seperti itu. Ya. Oke ya. Banyak contoh-contoh yang bisa Anda perhatikan baik dalam buku ini, di dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Nah, ini hanya ringkasan ya. Jadi yang sudah kita pelajari tadi ini modus ponens, lalu modus tollens, lalu silogisme ya. Kemudian apa ini? Silogisme ini disjungtif ya. P atau Q negasi Q KP tentu. Nah, kemudian yang dua terakhir yang sudah kita pelajari adalah ini dan yang ini destruktif ya. Oh ya, ini rupanya apa? Oh ya, yang sudah tadi P Q menjadi P dan Q. Kemudian ini P tentu kesimpulannya P atau Q. Nah, saya kira di filenya ini halaman yang ingin dilihat ya. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah mempelajari beberapa cara-cara pengambilan keputusan ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa? 7, 8. Ada 8 cara. Ya, seperti itu. Nah, ke-8 cara-cara ini coba-coba kita aplikasikan ya. Misalnya untuk mengambil kesimpulan. Ini pembahasannya ini pada validitas yang kedua ya.
tapi ini untuk pengayaan. Nah, soal-soalnya nanti Anda kerjakan ya. Nah, ini. Wah, ini sudah panjang ya. Oke. Kita punya 8 cara, tapi coba-coba apakah kita bisa melihat contoh ini, apakah pengambilan kesimpulannya valid atau tidak? Ya, nah, ini pertanyaannya valid ya. Nah, sekarang coba kita lihat premis yang pertama. Premis yang pertama mengatakan jika P dan Q maka nah, rupanya ini jika makanya yang kata maka P maka S dan T. T ya. Oh, tidak ada R, tetapi R ada di premis yang kedua. Ya. Premis yang kedua P dan Q dan R. Jawab kesimpulannya S atau T. Ya, coba kita lihat. Nah, coba kita melihat. Coba kita lihat yang premis kedua. Itu kan dikatakan P dan Q ya. P dan Q. P dan Q dan R. Ya, P dan Q dan R. Nah, kalau P dan Q dan R, berarti kan kesimpulannya P dan Q, ya. Ya, ingat, saya seorang laki-laki dan berumur 50 tahun. Kan boleh disimpulkan bahwa saya seorang laki-laki. Ya, jadi boleh dipotong, ya, boleh dipotong. Ya, dipotong. Ya, jadi boleh juga kesimpulannya adalah R gitu. Nah, P dan Q dan R kesimpulannya adalah P dan Q. Ya, jadi kita lihat P dan Q dan R. Nah, ini akan menjadi kesimpulannya adalah P dan Q. Oke. Tetapi di premis yang pertama, kalau terjadi P dan Q, akibatnya apa? Ya, P atau P, jika P maka S dan T. Ya, S dan T. Ya. Kesimpulannya P, S dan T. Ya, kita lihat apakah terjadi P? Ya jelas terjadi P karena apa? Nah, kan kesimpulannya tadi apa ini? P dan ya, dari premis pertama jika P dan Q maka kesimpulannya adalah jika P maka S dan T. Nah, sekarang yang kedua ini yang saya berikan tanda jika P maka S dan T. Yang di bagian tengah ini kan sudah terjadi P dan Q. Ya, P dan Q. Berarti kesimpulannya boleh P, ya toh? Boleh P. Jadi yang di sini bisa disimpulkan adalah P. Ya. Jadi kalau P dan Q kesimpulannya adalah P. Tetapi yang di bawah ini jika terjadi P maka S dan T. Jadi kalau begitu kesimpulan yang di sini adalah S dan T. Nah, gitu. Nah, sekarang kita sudah sampai kesimpulan S dan T. Nah, tetapi S dan T ini kan bukan konklusi yang diinginkan. Apakah betul kalau S dan T kesimpulannya adalah S atau T? Ya betul. Iya. Kalau S dan T maka bisa disimpulkan adalah S. Nah, bisa juga disimpulkan adalah T. Nah, dengan demikian, kita bisa nyatakan karena terjadi S dan T, maka konklusinya adalah S atau T. Gitu.
Ya, itu. Ya, jadi kita rupanya sampai pada konklusi yang terakhir. Ya, berarti argumen ini adalah valid. Ya, seperti itu ya. Nah, langkah-langkahnya diberikan di sini ya. Coba kita lihat. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Nah, langkah pertama, dia tuliskan 1 sampai 8 langkah. Tadi kita acak saja menulisnya ya. Nah, coba. Nah, ini yang ini adalah premis yang pertama. Nah, ini adalah premis yang kedua ya. Nah, dari mana langkah ketiga muncul? Ya, karena dari apa ini? Dari nomor 2 ini P dan P dan Q dan R. Berarti kesimpulannya adalah P dan Q. Tapi P dan Q itu berakibat kesimpulannya adalah P. Ya, kesimpulannya adalah P. Ya. Oh maaf, ini iya. P dan Q, sorry, ada kesalahan ya. Oke. Nah, kesimpulannya P dan Q. Nah, di nomor 3 kita sudah dapat kesimpulannya P dan Q. Nah, kemudian karena P dan Q terjadi, maka menurut premis 1, kalau terjadi P dan Q, coba diperhatikan ini. Jika terjadi P dan Q, maka akibatnya adalah jika P, maka R, S, dan T. Nah, ini ya. Jika P, maka S, dan T. Nah, dari mana dapat P? Nomor 5. Nah, kesimpulannya P, karena dari kesimpulan 3 itu P dan Q, kesimpulannya adalah P. Ya. Jadi P dan Q, kesimpulannya tentu P. Ya. Sekarang karena sudah terjadi P, maka ya sudah terjadi P, maka menurut nomor 4 akibatnya adalah apa? S dan T. Kan di nomor 4 dikatakan jika P maka S dan T. Jadi kita sudah dapat kesimpulannya S dan T. Nah, kalau kesimpulannya S dan T, maka boleh kita simpulkan S. Nah, boleh juga sebenarnya kita simpulkan T. Ya. Karena kalau misalnya kita pilih kesimpulannya adalah S, berarti kita bisa simpulkan S atau T. Ya, gitu ya. Nah, ingat S dan T boleh disimpulkan adalah S. Ya. Nah, kalau S boleh disimpulkan S atau apa saja. Nah, apa saja atau apa gitu. Nah, salah satunya boleh dengan T, S atau T. Jadi ini perbedaan ya. Kalau dan S dan T, maka bisa disimpulkan salah satunya kesimpulannya adalah S. Nah, boleh juga kesimpulannya adalah T. Tapi kalau S, maka berlaku aturan penambahan. Nah, kesimpulannya adalah S atau apa. Ya, S atau T. Jadi rupanya ini valid ya. Karena kita dapatkan sesuai dengan pertanyaan. Ya, itu yang saya maksud ya. Jadi kita menyelesaikan soal tersebut menggunakan beberapa cara, metode dari ke-8 cara yang sudah kita terangkan sebelumnya ya. Iya. Oke. Nah yang Nah, di nomor 2 ini ada cerita, lalu jadi misalkan semua ini ada L, A, M, dan G ya. Lalu disusun dalam bentuk premis 1 dan premis 2. Nah, kesimpulannya valid ke argumen di atas. Argumennya ini mau dilihat apakah valid atau tidak. Nah, kesimpulannya karena itu semua mahasiswa akan belajar matematika. Nah,
Nah, di sini mulai jika pengetahuan logika diperlukan atau pengetahuan aljabar diperlukan, maka semua orang akan belajar matematika. Nah, di sini L pengetahuan logika, kemudian A pengetahuan aljabar, kemudian M semua orang akan belajar matematika. Jadi premis pertama bisa ditulis seperti ini ya, L atau A maka M, ya seperti itu. Nah, lalu premis yang kedua, nah, ini lagi mulai sini, pengetahuan logika apa ya? Kok tulisannya terpotong ya? Pengetahuan logika diperlukan dan pengetahuan geometri ada lagi G diperlukan. Oh itu fakta ya. Nah ini dia L dan G. Nah gitu ya. Nah, kemudian, nah lalu disimpulkan karena itu mahasiswa akan belajar matematika. Nah kesimpulannya, apakah belajar M itu semua orang belajar matematika ya? Ya gitu. Nah kalau dilihat dari ini apa? Betulkah dapat M nanti terakhir? Ya. Nah coba dilihat premis 1 nomor 1, premis 2 nomor 2. Ya. Nah sekarang dari mana dapat L?